Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Palembang 5 yang beranggotakan saya sendiri, Imam Lagio Rianda, dan rekan saya Muhammad Yoga Pratama. Adapun mentor kami ialah Mbak Desti Liliatmi. Judul dari artikel kami adalah Tinjauan Historis terhadap Bangunan Water Torrent Peninggalan Kolonial Belanda di Palembang tahun 1928 sampai 1963. Selanjutnya, kami akan menjelaskan jurnal tujuan kami. Jadi ini adalah jurnal tujuan kami, jurnal Mosaik Humaniora. Nah, jurnal ini merupakan jurnal dari Universitas Airlangga yang saat ini terindeks Sinta 2. Jurnal ini terbit setiap bulan Juni dan juga bulan Desember. Nah, adapun regulasi template untuk jumlah halamannya itu tidak dibatasi. Nah, tapi jurnal ini membatasi penggunaan kata atau tidak lebih dari 7.000 kata. Untuk penelitian terdahulu, kami menggunakan 3 penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada penelitian yang diteliti oleh Wahyu Hidayat dan kawan-kawan yang berjudul Kajian Bangunan Bersejarah, dinilai dari historis dan estetika Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lalu Mulyadi dan Gaguk Sukiwiono yang berjudul Kajian Bangunan Bersejarah di Kota Malang sebagai Pusat Kota, Urban Heritage, Pendekatan Persepsi Masyarakat. Sedangkan penelitian terdahulu yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Aditya W. Fitrianto yang berjudul Tinjauan Historis Mengenai Arsitektur Tembok Batavia. Nah, adapun perbedaan antara penelitian yang sedang kami kaji dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada berfokus pada eksistensi bangunan menara air peninggalan kolonial Belanda yang mana bangunan ini saat ini masih difungsikan. Pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu revisi dari mentor dan asisten dosen. Kepada Yoga dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Imam Lazio Rianda atas kesempatannya. Di sini saya Yoga Pratama akan menjelaskan apa saja revisi dari mentor kami dan dari asisten dosen. Baik, kami bisa mengatakan tidak banyak revisi untuk kelompok kami, namun ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Di antaranya kita akan lihat di bagian pendahuluan, kita bisa lihat pada susunan kata-katanya kami tidak memiliki revisi apapun. Kemudian kami sedikit bermasalah atau mengalami kendala di bagian penelitian terdahulu. Pada mulanya atau pada kemarin kami hanya menuliskan satu penelitian terdahulu. Nah, namun oleh Mbak Rani, kami disuruh untuk menambahkan lagi penelitian terdahulu menjadi 3. Nah, komenan beliau adalah silakan temukan penelitian lainnya, boleh dari daerah lain atau bahkan dari luar negeri asalkan topiknya mirip. Nah, kemudian revisi berikutnya, pada bagian metode ini kami ada sedikit kesalahan atau bisa dikatakan kelalaian dari kami, yaitu kami dalam penelitian kami ini kami masih menggunakan skripsi. Nah, untuk kedepannya atau revisian yang akan kami lakukan, kami akan menggunakan sumber-sumber ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Nah, artinya kami tidak akan menggunakan skripsi yang tidak diterbitkan. Untuk revisian selanjutnya, kemudian selain dari revisi dari Mbak Rani, kami juga mendapatkan revisi dari mentor kami, yaitu Mbak Desti, di mana pada hari Senin yang lalu, yaitu pada tanggal 6 September 2021, kami melakukan mentoring dengan kelompok kami atau grup kami. Di antaranya untuk kelompok kami mendapatkan revisi dalam bagian pendekatan di metode. Pada mulanya kami memiliki atau memakai banyak pendekatan, di antaranya sosiologi, politik,
geografi, antropologi, psikologi, dan seni. Nah, eh, mentor kami berpendapat kami terlalu banyak memakai pendekatan. Nah, sehingga kami mengeliminasi atau hanya memakai pendekatan-pendekatan yang penting dan sangat berpengaruh dalam penelitian kami ini. Sehingga untuk kedepannya kami akan merevisi atau memikirkan pendekatan yang sangat cocok untuk penelitian kami ini. Untuk revisian dari mentor kami yaitu Mbak Desti hanya terdapat pada bagian pendekatan saja. Kemudian revisian selanjutnya kembali pada Mbak Rani. Ini bukan revisian, namun ini sebagai perintah untuk kami melanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu melanjutkan pada bagian pembahasan. Nah, untuk revisian yang telah kami lakukan akan dijelaskan lebih jauh oleh teman saya, Imam Lazio Danda. Kepada Imam dipersilakan. Baik, saya akan Saya akan menjelaskan menjelaskan progres terbaru dari kelompok kami. Setelah direvisi oleh mentor dan asisten dosen Mbak Rani, kami sempat melakukan observasi ke sejarawan Palembang, Pak Dedi Irwanto. Nah, dari hasil observasi kami dengan Pak Dedi, kami lebih memilih menggunakan istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda atau dalam istilah yang digunakan oleh Belanda untuk menyebut bangunan menara air ya, daripada menara air. Jadi kami menggunakan kata water torrent untuk judulnya. Nah, sehingga kata water torrent ini bisa digunakan dalam judul bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Nah, lanjut ke bagian bawah, apa yang telah kami revisi dari apa yang direvisi oleh mentor dan asisten dosen. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Yoga tadi, bahwasanya di bagian pendahuluan tidak terlalu banyak revisi, hanya direvisi di bagian penelitian terdahulu yang kami cantumkan. Jika sebelumnya kami menggunakan skripsi sebagai penelitian terdahulu, maka dalam hasil revisi ini kami menggunakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain atau penulis lain dengan topik dan fokus yang sama, yaitu mengkaji bangunan secara historis. Nah, jadi penelitian yang pertama itu dilakukan oleh Wahyu Hidayat dan kawan-kawan yang berjudul Kajian Bangunan Bersejarah Dinilai dari Historis dan Estetika Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk penelitian terdahulu yang kedua, kami menambahkan penelitian dari Lalu Mulyadi dan Gaguk Sukiwiono yang berjudul Kajian Bangunan Bersejarah di Kota Malang sebagai Pusat Pustaka Urban Heritage, Pendekatan Persepsi Masyarakat. Nah, sedangkan penelitian yang ketiga, kami menggunakan penelitian dari Aditya W.P. Trianto yang melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Historis mengenai Arsitektur Tembok Batavia. Nah, tidak lupa kami menjelaskan novelty atau yang berbeda dari penelitian kami daripada penelitian terdahulu. Nah, penelitian yang sedang kami kaji ini lebih spesifik. Perbedaannya itu spesifik di antara ketiga penelitian terdahulu yang telah penulis jabarkan di atas. Nah, ada penelitian itu fokus pada eksistensi bangunan menara air atau water torrent peninggalan kolonial Belanda sampai saat ini masih difungsikan. Sedangkan untuk revisi berikutnya itu di bagian metode. Nah, lebih tepatnya dari mentor ya, bagian pendekatan. Jadi, jika sebelumnya kami menggunakan banyak pendekatan, maka untuk penulisan kali ini kami menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan itu ada pendekatan geografi, sosiologi, dan politik. Nah, adapun dari pendekatan geografi itu digunakan untuk menjelaskan alasan pemilihan lokasi pembangunan water torrent di Kota Palembang. Terus pendekatan sosiologi itu digunakan untuk menjelaskan dampak bangunan water torrent terhadap masyarakat sekitar, dan pendekatan politik menjelaskan fungsi bangunan ini sebagai gedung pemerintahan. Nah, sesuai juga dengan revisi dari asisten dosen bahwasanya skripsi tidak relevan ya jika digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis sebuah karya ilmiah matematikal, maka kami tidak menggunakan lagi skripsi, dan kami menggunakan artikel-artikel yang kredibel tentunya. Nah, ke hasil dan pembahasan, kami tidak belum memulainya, hanya baru memasukkan
sub-sub yang akan kami bahas dalam pembahasan. Pertama tadi sub pembangunan kota Palembang pada masa Gemeente Palembang. Terus ada sub yang kedua pembangunan perkantoran, dan sub ketiga transformasi fungsi bangunan perkantoran. Nah, adapun fungsi dari sub-sub pembahasan ini eh, ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian atau penulisan kajian yang kami lakukan ini. Nah, apabila melihat dari progres terbaru kami tidak memiliki kesalahan atau harus memperbaiki tulisan kami berdasarkan regulasi yang digunakan secara umum, mulai dari penggunaan PUEB atau pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia, sistematika kalimat, dan juga kata pengikat. Kami tidak mengalami kesalahan atau tidak melakukan kesalahan di bagian itu. Hanya saja untuk jumlah sumber yang kami gunakan masih terbatas sehingga harus kami perbaiki lagi untuk kemudian. Demikianlah apa yang kami jelaskan mengenai update terbaru dari artikel kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.